Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-149. Soal nomor 1. Di bawah ini penggunaan huruf miring yang tepat terdapat pada kalimat A. Rudi menulis artikel di Suara Merdeka. B. Dia sedang membaca novel Romeo dan Juliet. C. Artikel Diana dimuat di Jawa Pos. D. Artikelnya dipuji pihak Jawa Pos. E. Juan sedang membaca koran Sindo. Silakan teman-teman jawab. Jawaban yang benar dari soal nomor 1 adalah pilihan C, yaitu artikel Diana dimuat di Jawa Pos. Tulisan Jawa Posnya dimiringkan. Berikut pembahasannya. Penulisan nama buku, majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam karangan menggunakan huruf miring harus menggunakan awalan kata huruf kapital. Jadi, pada Jawa Pos, awal katanya harus dengan menggunakan huruf kapital. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 2. Widi rajin belajar bahasa isyarat agar dapat berkomunikasi dengan para tunawicara. Kata yang mengalami perubahan makna ameliorasi dalam kalimat tersebut adalah A. Berkomunikasi, B. Bahasa, C. Isyarat, D. Tunawicara, E. Para. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan D, yaitu tunawicara. Berikut pembahasannya. Jadi, ameliorasi merupakan perubahan makna satu kata yang membuat kata tersebut menjadi lebih sopan atau lebih halus dari kata yang digunakan sebelumnya. Tunawicara ini artinya adalah seseorang yang memiliki yang kesulitan dalam berbicara. Jadi, dengan penggunaan tunawicara ini lebih sopan jika kita gunakan dibanding dengan orang yang mengalami kesulitan untuk bicara. Makanya, pada soal nomor 2, kata yang mengalami perubahan makna ameliorasi terdapat pada kata yaitu tunawicara. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D, tunawicara. Soal nomor 3. Malam itu Tesya melakukan sholat tahajud. Menurut EYD, kata bergaris bawah harus ditulis A. Sholat, B. Salat, C. Sholat, D. Sholat, E. Salat. Kata sholat dalam EYD yang betul adalah pilihan B, yaitu salat. Soal nomor 4. Kesalahan penulisan huruf kapital di bawah ini terdapat pada kalimat A. Adik membeli gula Jawa, B. Ibu membeli pisang Ambon di pasar, C. Bibiku sikapnya ke Belanda-Belandaan, D. Kakak pulang dari Jakarta, E. Pekerjaan itu dapat Anda lakukan setiap saat. Jadi di antara kelima pilihan ini yang merupakan terdapat kesalahan penulisan huruf kapitalnya adalah pada pilihan B, yaitu ibu membeli pisang Ambon di pasar. Seharusnya pisang Ambon A-nya ini huruf kecil, bukan huruf besar. Berikut pembahasannya. Huruf kapital tidak seharusnya digunakan sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contohnya adalah gula Jawa, pisang Ambon, gula Inggris, itu semuanya huruf kecil. Jadi di antara kelima pilihan ini, kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada pilihan B. Ibu membeli pisang Ambon di pasar, yang mana seharusnya Ambon, huruf A pada Ambon harusnya kecil. Sama seperti halnya pada pilihan A. Adik membeli gula Jawa, betul, sesuai dengan penulisan huruf kapital. Bibiku sikapnya ke Belanda-Belandaan, betul. D. Kakak pulang dari Jakarta, betul. E. Pekerjaan itu dapat Anda lakukan setiap saat, betul. Jadi yang salah adalah pilihan B. Soal nomor 5. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Penulisan akronim yang tidak tepat terdapat pada nomor. Kalimat pertama, perpanjangan SIM A atau C kini bisa dilakukan secara online. Betul. Yang kedua, tahun 2019 lalu pemilu dilakukan secara serentak. Betul. Posyandu di dekat rumah kami sedang direnovasi. Salah. 4. Paselnas CPNS 2021 tengah mengadakan rapat pembahasan seleksi administrasi. Betul. Yang kelima, saat diambil dari gudang Bulog dipastikan beras layak konsumsi.
Jadi di antara kelima pilihan ini yang merupakan penulisan akronim yang salah atau yang tidak tepat adalah terdapat pada kalimat nomor 3, yaitu Posyandu di dekat rumah kami sedang direnovasi, yang mana seharusnya penulisan posyandunya tidak menggunakan huruf besar semuanya. Harusnya cuma atau hanya P yang menggunakan huruf besar. Soal nomor 6. Presiden Joko Widodo mengunjungi Amerika bersama gubernur dari Jakarta pada Desember tahun lalu. Penulisan menggunakan huruf kapital yang tepat sesuai EYD yaitu, silakan teman-teman jawab. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan penulisan huruf kapital yang tepat sesuai dengan EYD terdapat pada pilihan D, yaitu Presiden Joko Widodo mengunjungi Amerika bersama gubernur dari Jakarta pada Desember tahun lalu. Presiden hurufnya P-nya besar, Joko Widodo awalnya besar, kemudian Amerika juga A-nya besar, gubernur kecil dari Jakarta J-nya besar, Desember D-nya besar. Jadi yang betul adalah pilihan D. Soal nomor 7. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation yang artinya dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat mengalami perubahan hakikat karena A. disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku, B. adanya gejala sosial politik yang berkembang, C. mengacu pada gagasan ide dan identitas suatu negara, D. dipengaruhi oleh sejarah bangsa, E. disesuaikan dengan penafsiran ideologi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E, yaitu disesuaikan dengan penafsiran ideologi. Soal nomor 8. Akhir-akhir ini sering terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok agama yang mengatasnamakan agama dengan melakukan kekerasan terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Kondisi ini berdampak pada permusuhan antar umat beragama. Perwujudan dari nasionalisme dalam menyikapi perkembangan masalah tersebut adalah A. berani membela kebenaran ajaran agamanya masing-masing, B. menguatkan toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaan, C. semangat untuk menegakkan ajaran agamanya, D. semangat untuk menumbuhkan rasa patuh pada ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing, E. menguatkan ikatan primordial dalam beragama agar menjalankan ibadah dengan baik. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan B, menguatkan toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaan. Soal nomor 9. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945. Kala itu, BPUPKI beranggotakan tokoh Indonesia dan tokoh Jepang. Tujuan utama bagi bangsa Indonesia dengan dibentuknya badan tersebut adalah A. menjadi media bagi Jepang untuk meraih simpati dan dukungan Indonesia, B. mempelajari dan menyelidiki permasalahan penting terkait pembentukan negara Indonesia, C. menggalang dukungan bangsa Indonesia untuk membantu upaya perang Jepang, D. melatih para tokoh Indonesia untuk menjalankan pemerintahan, E. membangkitkan semangat nasionalisme pada para pemuda Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B, mempelajari dan menyelidiki permasalahan penting terkait pembentukan negara Indonesia. Soal nomor 10. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa putusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Komite Nasional Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan menunjukkan nilai nasionalisme yakni A. rela berkorban demi bangsa dan negara, B. patriotisme semangat perjuangan, C. kemandirian sebagai suatu bangsa, D. toleransi antar suku bangsa, agama, dan daerah, E. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan E, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.